Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurrahman dari kelompok 2 Teknologi Pangan kelas D. Di video kali ini, aku akan membahas tentang materi praktikum 2 yang meliputi metode MPN dan analisis kapang kamir. So, let's check this out. Materi yang pertama yaitu materi metode MPN. Apa sih metode MPN itu? Metode MPN merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri coliform, khususnya bakteri E. coli pada air. Bakteri E. coli merupakan suatu indikator kontaminasi lingkungan seperti pencemaran lingkungan. Percobaan metode MPN yang dilakukan menggunakan 2 sampel, yaitu air minum dalam kemasan dan air isi ulang, serta menggunakan medium BGLBB. Pembuatan BGLBB dilakukan dengan cara BGLBB ditimbang sebanyak 4 gram, lalu dilarutkan dalam 100 ml aquades, lalu diaduk hingga homogen. Pengujian E. coli dengan metode MPN dilakukan dengan cara 1 ml sampel dipipetkan ke dalam 3 tabung reaksi yang masing-masing berisi 9 ml BGLBB. Itu untuk pengenceran tingkat pertama, dan pengenceran dilakukan sampai tingkat ketiga dengan jumlah 3 tabung masing-masing tingkat pengenceran. Jadi total ada 9 tabung. Tabung Durham lalu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan jangan sampai ada gelembung yang terperangkap dalam tabung Durham. Setelah itu, semua tabung diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dan selama 24 jam dan diamati gelembung yang terbentuk dalam tabung Durham. Jumlah tabung positif pada tiap pengenceran diamati dan dicocokkan dengan tabel MPN 3 seri. Hasil dan pembahasan. Nah, di samping aku ini ada hasil perhitungan MPN dari 2 sampel. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa nilai MPN dari air minum isi ulang lebih tinggi dari air minum dalam kemasan. Faktor tingginya nilai MPN dari air minum isi ulang dapat terjadi karena pencemaran sumber air. Pencemaran sumber air dapat terjadi karena limbah rumah tangga ataupun berdekatan dengan industri. Bakteri-bakteri pada pencemaran tersebut dapat mengalir lewat air ataupun air hujan ke sumber air. Berdasarkan SNI nomor 7388 tahun 2019, bahwa batas maksimum MPN dalam air yaitu kurang dari 2/100 ml. Hal tersebut menandakan bahwa air minum isi ulang tidak layak untuk dikonsumsi, sementara air kemasan layak untuk dikonsumsi. Pengenceran dilakukan di dekat api bunderan agar steril, dan pengenceran harus dilakukan secara homogen agar tercampur rata. Pengenceran dilakukan sampai tingkat pengenceran ketiga, dan faktor pengenceran merupakan nilai yang menunjukkan dari pengenceran yang dilakukan. Tabung Durham dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan berfungsi untuk menangkap gas yang dihasilkan bakteri. Tabung-tabung tersebut lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Inkubasi berfungsi agar bakteri tumbuh pada keadaan yang sesuai. Nah, pertumbuhan bakteri menunjukkan fase yang naik turun. Fase tersebut menunjukkan fase pertumbuhan bakteri, di mana bakteri akan tumbuh sampai keadaan yang maksimum dan akan turun ketika memasuki fase kematian. 24 hours later. Setelah inkubasi selama 24 jam, akan terdapat gelembung pada beberapa tabung. Tabung-tabung yang terdapat gelembung tersebut dinamakan pertumbuhan positif. Apa sih pertumbuhan positif? Pertumbuhan positif merupakan pertumbuhan yang menandakan adanya bakteri coliform atau bakteri E. coli pada sampel. Jadi, adanya gelembung menandakan adanya bakteri E. coli, dan bakteri E. coli menandakan pertumbuhan positif. Dan adanya bakteri E. coli menyebabkan larutan menjadi keruh, sehingga bakteri E. coli juga menjadi faktor kejernihan dari suatu larutan. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber air dapat mempengaruhi nilai MPN. Semakin rendah nilai MPN, maka semakin rendah pula bakteri coliform atau bakteri E. coli yang terdapat dalam air. Hal tersebut menjadikan kualitas air semakin baik dan layak untuk diminum. Lanjut materi yang kedua, yaitu analisis kapang kamir. Materi metode. Analisis kapang kamir dilakukan dengan cara medium PCA dan kloramfenikol disterilisasi basah terlebih dahulu. Lalu 1 ml sampel dilarutkan ke dalam 9 ml aquades untuk diencerkan hingga homogen. Pengenceran dilakukan hingga tingkat ke-6, sementara pencawanan dilakukan pada pengenceran 3 tingkat terakhir. Lalu sampel dimasukkan ke dalam cawan Petri dan medium juga dimasukkan ke dalam cawan Petri. Lalu cawan Petri digerakkan di atas permukaan meja membentuk pola angka 8
agar tersebar rata. Lalu, jumlah koloni yang tumbuh diamati dan dihitung. Adapun jumlah untuk menghitung koloni, rumusnya sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Nah, di samping aku ini ada hasil pengamatan kapang dan kamir roti. Dari hasil tersebut, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan kapang lebih banyak daripada pertumbuhan kamir pada roti. Salah satu jenis kapang pada roti yaitu Rhizopus stolonifer. Berdasarkan SNI nomor 7388 tahun 2009 yang menyatakan bahwa batas maksimum angka kapang dan kamir roti yaitu 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Jadi, dari hasil pengamatan, roti busuk tidak layak konsumsi karena melebihi batas maksimum angka kapang kamir yang ditentukan oleh SNI. Prinsip dari percobaan analisis kapang dan kamir yaitu menumbuhkan kapang dan kamir pada suatu medium lalu jumlah koloninya dihitung secara makroskopis. Pada percobaan ini menggunakan medium PCA dan chloramfenicol. Chloramfenicol ini berfungsi sebagai antibakteri yaitu mencegah bakteri merugikan agar tidak tumbuh. Jenis kapang yang tumbuh pada roti yaitu Aspergillus niger dan Rhizopus stolonifer. Sedangkan kamir yang tumbuh pada roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Rhizopus stolonifer merupakan kapang yang paling banyak tumbuh pada roti karena jenis tersebut memiliki rhizoid dan stolon yang dapat tumbuh dengan cepat di permukaan roti. Ciri dari koloni Rhizopus stolonifer yaitu koloni yang berwarna abu-abu, sedangkan ciri dari koloni Aspergillus niger yaitu koloni yang berwarna hijau, sedangkan ciri dari koloni Saccharomyces cerevisiae yaitu koloni yang berwarna putih kekuningan. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapang lebih banyak tumbuh pada roti karena kapang ditemukan tumbuh pertama pada roti. Kapang yang tumbuh pada roti yaitu Aspergillus niger dan Rhizopus stolonifer, sedangkan kamir pada roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Roti yang ditumbuhi kapang dan kamir tidak layak konsumsi karena dapat menimbulkan risiko kesehatan. Itulah pembahasan dari materi praktikum 2 yaitu metode MPN dan analisis kapang kamir. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Dadah.